Transfer apa bayar di sini? Aku bayar di sini. Bayar di sini sama bapak itu? Iya. Oh, berapa? Berapa deh? Saya Berapa? 300. 300. Yang wajib disiplin hanya masyarakat atau termasuk anggota juga? Kalau anggota ternyata membawa kendaraan tidak taat pajak gimana Pak? Kita nggak ada bawa pajak. Ayo, saya tunjukkan ada 2 unit di sana Pak. Kelasnya. Tahu komplainnya soal. Ayo kita cek ya. Kita cek ya. Kita cek bareng-bareng. Iya. Enggak, saya kan info ke Bapak nih bagaimana tindakan kalau oknum. Nanti kita bisa. Itu ada profit. Karena ada 2,5 juta Pak, pajaknya belum bayar. Iya, saya suka, saya mendukung Pak. Harus nggak benar? Harus taat pajak semua, tapi termasuk bapak-bapak juga kan? Terkait dengan pelanggaran lalu lintas khususnya di daerah-daerah kemacetan di kota besar, tilang masih tetap diperlukan. Yang kami hindarkan adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang kemudian itu menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu penting kemudian bagaimana kita memodernisasi sistem tilang dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi tidak hanya polisi tapi kita kerjasama dengan pemerintah daerah bila perlu, sehingga kemudian kita bisa mencoba meniru di luar negeri terkait dengan pelanggaran jelas, hukumannya jelas, dan peran polisi di situ seperti apa. Tentu saja kami sangat mengharapkan, pemerintah sangat berharap proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, 20 hari dan kami berharap bisa lebih cepat dari itu, sehingga kita segera memperoleh Kapolri yang definitif. Tentu saja hasil proses di DPR kami sangat mengharapkan menyetujui apa yang sudah diusulkan oleh Bapak Presiden. Penilangan kepada pengendara akan dihilangkan oleh calon Kapolri. Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai gantinya. Kepolisian akan mengoptimalkan penegakan hukum berbasis elektronik seperti tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sigit menjelaskan, tujuan pengoptimalan ETLE yakni untuk mengantisipasi adanya penyimpangan yang dilakukan anggota, khususnya saat proses penilangan secara langsung. Tak hanya itu, Polantas yang bertugas di lapangan juga hanya perlu untuk mengatur lalu lintas saja, tanpa melakukan penilangan pada pengendara yang melanggar aturan. Lantas apa saja efek positif dari rencana kebijakan baru oleh calon Kapolri Listio Sigit Prabowo? Tak ada pungli. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Nasdem, Ahmad M. Ali menyambut baik rencana kebijakan baru Sigit, di mana calon Kapolri yang hanya tinggal menunggu dilantik Presiden ini ingin meniadakan penilangan langsung serta hanya menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Lebih lanjut, Ali menyarankan agar Sigit juga lebih fokus untuk menuntaskan masalah pungutan liar yang kerap terjadi. Menurutnya, Sigit perlu memberantas kebiasaan oknum-oknum tertentu yang suka mengambil pungli, terutama saat menilang. Saya sepakat, kalau kemudian nanti yang dikurangi itu adalah pungli terhadap penilangan, kata Ahmad M. Ali saat di gedung DPR RI Jakarta Rabu 20 Januari. Meski begitu, dia menambahkan penilangan di jalan raya tidak perlu dihapuskan, sebab penilangan itu merupakan salah satu solusi mencegah kemacetan lalu lintas. Penilangan juga bisa menekan kepadatan kendaraan, karena pembangunan jalan raya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang beredar. Beberapa penambahan jalur jalan itu cenderung stagnan, sehingga kemudian tentunya perlu penanganan secara serius, ujar Ali. Sigit menjelaskan tujuan dari pengoptimalan ETLE adalah untuk mengantisipasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya saat proses penilangan secara langsung. Mekanisme ETLE itu untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan, menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan penilangan, kata Sigit saat fit and proper test di hadapan Komisi 3 DPR RI Rabu 20 Januari. Sigit menambahkan Polantas yang bertugas di lapangan nantinya hanya perlu mengatur lalu lintas saja,
tanpa melakukan penilangan jika didapati ada pengendara yang melanggar aturan. Lantaran para pelanggar itu sudah optimal tertilang dengan ITLI. Saya harap kedepannya anggota lalu lintas turun di lapangan untuk mengatur lalu lintas, tidak perlu menilang, ujarnya. Dengan penerapan ini, Sigit berharap wajah Polri semakin baik di mata masyarakat, khususnya di bagian lalu lintas. Kita harapkan hal ini menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan ini terdepan yaitu di lalu lintas, ujarnya. Pengamat transportasi Joko Setijowarno juga menilai rencana kebijakan Sigit tepat. Joko menilai dampak lain dari pemasangan ITLI akan menciptakan citra positif bagi kepolisian Indonesia, terutama terkait banyaknya persepsi negatif di masyarakat terhadap tindakan tilang yang dilakukan aparat polisi. Nantinya semua akan transparan, jadi orang tidak saling menuding. Misal pagi-pagi polisi nilang itu kadang disebut mau cari sarapan. Kan tidak enak rasanya kan? Tapi kadang masyarakat suka begitu kan, walau tidak banyak, katanya. Jadinya Polri sudah melangkah maju dan sudah akan meninggalkan tilang-tilang yang sifatnya manual. Dan mungkin tilang manual itu rentan tidak terdata, bisa terjadi transaksi. Tapi kalau tilang elektronik itu tidak akan terjadi transaksi, karena semuanya tersimpan datanya dan tercatat semuanya, tambahnya. Efektif saat pandemi COVID-19. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyambut baik rencana kebijakan baru Sigit. Dia menilai ITLI cocok diterapkan di saat masa pandemi COVID-19. Hal ini lantaran ITLI mampu meminimalkan kontak antara petugas dengan pengendara. Ya, saat ini kan intinya kami siap mendukung kebijakan Bapak Kapolri, terutama untuk modernisasi Polantas. Kami menyambut gembira terhadap kebijakan bahwa ITLI menjadi salah satu prioritas kepolisian, ujar Sambodo saat dihubungi Merdeka.com, Rabu 20 Januari. Sambodo melanjutkan, penerapan ITLI di sejumlah titik di Jakarta dinilai cukup efektif, khususnya dalam menumbuhkan sikap disiplin masyarakat saat berkendara. Dia juga tak menutup kemungkinan jika pengguna tilang elektronik ini mampu menggantikan fungsi tilang secara langsung, sebab konsep tilang elektronik pun sudah diterapkan di berbagai negara dunia. Efektifnya sangat efektif. Di titik-titik yang terdapat ITLI itu, secara data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan disiplin masyarakat. Dilihat dari jumlah pelanggan yang tercaptur atau tertangkap oleh kamera. Ya, bisa saja diterapkan. Toh di luar negeri beberapa negara maju penindakan sudah seperti ini atau ITLI. Terlebih efektif di saat pandemi COVID-19. Seperti ini mengurangi interaksi antara anggota dan masyarakat yang ditilang, sehingga dengan demikian mengurangi potensi penularan, kata Sambodo. Lebih lanjut, Joko Setijowarno menilai jika memang sudah saatnya pelanggaran lalu lintas ditindak dengan sistem berbasis elektronik. Pada dasarnya, hal seperti ini sudah dilakukan di negara lain. Emang harus begitu. Kita tuh sudah ketinggalan di negara lain, karena dengan tilang elektronik itu kan ada kepastian semuanya terekam karena memakai kamera kan. Makanya harus diperbanyak kameranya, kata Joko saat dihubungi Merdeka.com Rabu 20 Januari.